Nah, ini mungkin bisa jadi kita mengasumsikan bahwa Amerika tuh nggak suka gitu dengan Hmm. keterlibatan Tiongkok di kawasan. Jadi, apakah mereka kemudian ini jadi teater baru, apa namanya persaingan dan apa namanya hotspot konflik baru gitu Mm-mm. dan mungkin mengalihkan fokusnya ke sini? Ya mungkin jadinya nanti Israel Palestina ini jadi kayak akan Ukraina dan Rusia ya. Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini kita masih membahas seputar konflik Israel dan juga Hamas yang sampai saat ini masih terus berlangsung sejak pertama kali dilancarkan serangan oleh Hamas pada Sabtu lalu. Untuk membahas hal ini, untuk membahas konflik ini dan dampaknya dari sisi diplomatik atau sisi politis begitu ya, saya sudah tersambung bersama dengan analis utama politik keamanan di Lab 45. Ada Mbak Rina Prihandoko. Mbak Rina, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Mbak Rina? Iya, sama-sama Mbak Nila baik-baik aja nih. Seru banget ya kita ngeliatin berita akhir-akhir ini tentang Hmm, Hamas sama Israel ini makin tegang aja ya, makin kesini makin tegang gitu, bukannya makin deeskalasi ya Mbak. betul, makin kesini makin tegang, serangan balik juga masih terus dilakuin ya Mbak Rina sampai saat ini. Nah, hari Hmm. ini kita juga akan membahas hal itu, Mbak Rina, termasuk apakah memang ini berdampak begitu kan untuk beberapa sektor lain selain memang militer dan juga menimbulkan korban jiwa. Untuk pengantar dulu dari Mbak Rina melihat konflik Israel dan juga Hamas yang sudah pecah sampai saat ini masih terus berlangsung, intensitasnya juga belum menurun, seperti apa Mbak? Jadi gini sebenarnya kan ini kemarin itu memang tiba-tiba ya Mm-mm. serangannya gitu. Tapi juga yang di awal Oktober ini tuh bahwa sebenarnya akar masalahnya tuh nggak datang gitu aja, bukan yang tiba-tiba Hamas menyerang ini bukan terjadi di ruang vakum. Jadi memang dari awal pun ini juga udah ada dinamika sendiri antara aktor politik keamanan yang di konflik Israel dan Palestina. Jadi ini makanya semakin kompleks. Terus kalau misalnya tadi ya mungkin kalau biasanya dilihatnya aspek militernya, bahkan sebenarnya di luar aspek militer itu aspek politiknya juga benar-benar kental di situ. Karena Mm. kan di sini ada di Israel maupun Palestina itu kelompok-kelompoknya tuh cukup kelompok politiknya cukup konservatif gitu ya. Jadi ada Mm. yang di Israel itu ultranasionalis, terus di Palestinanya juga kan banyak yang cukup jadi kayak radikal teror gitu ya, bisa dibilang seperti itu biasanya. Tapi pun kalau dibilang dinamika politik itu nggak cuman di Israel Palestinanya aja, pada akhirnya dinamika geopolitik di kawasannya itu sendiri di Timur Tengahnya itu juga berpengaruh gitu kan. Maksudnya ada andilnya di situ. Terus juga bahkan pelibatan kayak negara-negara besar gitu, terutama Amerika Serikat, Tiongkok itu pun juga bikin maksudnya bikin memperkeruh di kemarin itu eskalasi perang itu nggak cuman karena tiba-tiba Hamasnya nyerang gitu. Semua aktor-aktor politik dari yang Israel Palestinanya, terus dari kawasannya, terus lebih luas lagi secara globalnya itu juga semuanya saling berkaitan seperti itu, Mm. Mbak. Oke, jadi banyak banyak pihak yang juga sebenarnya saling berkaitan dari sisi politis begitu ya. Kalau kita mengamati politis yang ada di Israel sendiri, kita singgung Israel terlebih dahulu, Mbak Rina. Ini kan juga beberapa beberapa intelijen Israel ini mengatakan bahwa ya ini kegagalan intelijen Israel kemudian tidak bisa menghalau atau tidak bisa mengantisipasi serangan dari Hamas adalah karena campur tangan politik untuk urusan militer yang ada di Israel atau di intelijen Israel sendiri. Kalau dari kacamata Marin seperti apa, Mbak? Sebenarnya gini ya Mbak, kita perlu ditarik dulu kalau misalnya kekuatan militer Israel tuh tidak bisa dipungkiri ya itu salah satu yang Mm-mm. terbaik di dunia gitu. Meskipun Israel cakupannya negaranya maksudnya nggak sebesar yang lain gitu, kayak bahkan kita lebih besar gitu. Tapi memang mereka canggih, apalagi yang misalnya dibilang sebagai Iron Dome gitu. Jadi itu suatu sistem pertahanan Israel yang mana dia akan maksudnya kalau misalnya harusnya nih ada misil masuk, dia langsung bisa menghalau, langsung intercept gitu bahasanya kan. Cuman ini anehnya kenapa Hamas bisa masuk gitu kan? Mm. Bisa menyerang tiba-tiba gitu. Nah, balik lagi ini memang sebenarnya perlu dipelajari juga tadi yang dibilang ya kegagalan intelijen Israel tuh letaknya di mana dan kayaknya dibandingkan mencari kegagalan intelijen Israel, kita bisa juga fokus ke Hamasnya itu sendiri bahwa misalnya kita tidak bisa serta-merta peperangan tadi kan dilihatnya, oh ya kalau misalnya yang satu sisi lebih dominan, lebih unggul, udah pasti yang itu menang nggak juga. Itu ada taktik-taktik, ada hal lain yang memang sudah dipertimbangkan oleh Hamas untuk masuk ke situ. Dan tadi kalau misalnya kaitannya dengan politik, ya pasti ya di situ juga banyak yang bilang bahkan sebenarnya mungkin ya karena Mm.
Israel itu juga sedikit memandang, maksudnya mereka ngerasanya nih kayak tadi udah punya superiority di domain militer, terus kemudian jadi ya gitu kadang jadi ada beberapa celah-celah yang bisa dipakai oleh Hamas itu sendiri karena ngelihatnya kayak oh ini mungkin Israelnya mikir Hamas nggak berani nyerang nih karena udah ada Mhm. Iron Dome, udah ada militernya udah sedemikian advance-nya. Terus makanya mungkin disitulah celah-celah di mana bisa diserang akhirnya gitu. Mhm. Terlalu menyepelekan kemampuan dari Hamas begitu ya Mbak ya. Mungkin Sampai salah satu faktornya. ya seakan-akan itu sudah besar kemudian tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi. Di konflik Israel dan juga Palestina ini sendiri. Setelah konflik ini terjadi dari sisi dampak politisnya sendiri yang Mbak Rina lihat sejauh ini yang terjadi seperti apa Mbak? Sebenarnya gini, pertama-tama kan tadi ya kayak yang mungkin sempat disinggung pertama bahwa ini kan konflik nggak cuman secara militer Mhm. tentaranya gitu, tapi kan balik ini sebenarnya melihat dari apa ya kelompok-kelompok politik baik di Palestina maupun Israel. Jadi kelompok politik di Palestinanya sendiri itu ada banyak, ada yang memang dia cenderung nasionalis, terus ada yang cenderung bergeraknya dengan basis agama religius gitu ya membawa Islamnya itu, terus kemudian ada juga yang sebenarnya kelompok-kelompok politiknya itu secara bergeraknya secara diplomatis gitu. Itu ada sebenarnya masih yang secara damai gitu. Tapi ada juga yang kelompok misalnya yang eh, melakukan aksinya tuh melalui teror. Jadi kayak tadi Hamas ini nih sebenarnya ekstrim. Jadi udah ekstrim Mhm. membawa religiusitasnya, membawa Islamnya itu dan juga bergeraknya aksinya ini cukup meneror gitu ya. Maksudnya Mhm. style aksinya tuh teror. Nah, di sisi lain, ini kebetulan berhadapan dengan kelompok politik di Israel yang sekarang ini kelompok pertahanannya ya, yang baru aja kemarin itu kan, itu dia tuh kelompok ultranasionalis. Jadi Mhm. bener-bener yang ya udah dia ekstrimnya juga gitu, di ekstrim satunya gitu kan. Dan juga meskipun dia ultranasionalis, tapi juga ya faktor agama Yahudi itu kan juga kenceng ya Mbak, yang nggak bisa kita pungkiri juga gitu. Ada perdebatan, maksudnya ada pertengkaran antar agamanya itu gitu. Dan Mhm. di sisi lain juga partai yang sekarang cukup dominan itu yang Noam, terus partainya apa Otzma itu Otzma Yehudit itu beneran juga di ekstrim ujung. Jadi dia udah religius terus juga ultranasionalis. Jadi ini bener-bener berbenturan gitu kalau misalnya Mhm. dibandingkan dengan Hamas. Makanya dari itu ini nggak kita bisa lihat konflik militer aja, bahkan justru ini konflik politik gitu kan. Dari satu pihak dia ekstrim religius Islam dan agak teror, terus di Mhm. ekstrim lain itu ya tetap religius juga karena Yahudi, terus juga ultranasionalis gitu. Dan ini bahkan salah satu partainya ini si Otzma Yehudit ini itu diketuai oleh menteri kayak semacam menteri pertahanannya gitu, Mhm. menteri keamanan nasional Israel. Jadi makanya ya itu apa namanya pergerakan militernya pun pasti akan secara tidak langsung dikontrol oleh kelompok-kelompok politik ini gitu sih Mbak. Oke. Ah, termasuk serangan balasan yang kemudian dilancarkan bertubi-tubi ke Palestina atau ke wilayah Gaza dan juga ke Hamas sendiri ini juga secara umum juga pasti dipengaruhi juga Mbak Rina terhadap kelompok-kelompok politis yang juga bergerak di Israel itu. Betul betul. Jadi ini pasti gimana ya namanya negara kan sebenarnya lebih cenderung diatur oleh kelompok politiknya ya dibandingkan Mm. militernya. Jadi militer itu akan bergerak berdasarkan keputusan kepala negaranya. Dan tadi ya seperti yang sempat saya bilang itu kalau kebetulan kelompok politiknya apa namanya Menteri Keamanan Nasional Israel ini yaitu yang cukup dominan di situ. Jadi makanya pergerakannya mungkin akan cenderung didorong oleh kelompok-kelompok politik tersebut gitu. Seperti Mm. misalnya kemarin nggak cuma serangan balasan, tapi pada akhirnya mereka memutus jalur air di Gaza Iya, gitu betul. dan semuanya. Nah, pengepungan itu juga pastinya itu keputusan dari kelompok politik gitu, bukan Mm. keputusan dari militernya gitu, Mbak. Mm. Mm. Ya Oke. memang sangat mempengaruhi gitu. Begitu mempengaruhi karena politis juga besar juga di sana ya, jadinya juga mempengaruhi apa yang kemudian dilakukan oleh militer dari Israel sendiri. Mbak Rina, ini dari setelah konflik ini pecah, begitu kan ditambah lagi ada bantuan dari beberapa negara luar. Amerika Serikat lah kita katakan yang juga besar mengatakan mendukung Israel sampai juga memberikan bantuan persenjataan. Peran Amerika Serikat dalam konflik ini dari sisi ya pertahanan dan juga sampai politis juga. Kalau menurut Mbak Rina seperti apa, Mbak? Ya Mbak, tadi juga sempat aku singgung bagaimana kalau misalnya konflik Israel-Palestina ini nggak berdiri sendiri ya, pasti Hmm. dipengaruhi
dinamika kawasan Timur Tengah itu, terus kemudian dipengaruhi juga oleh pengaruh negara-negara adidaya. Dan kita ya pasti tentu saja kalau sekarang kan yang paling berpengaruh masih Amerika Serikat ya. Jadi apapun yang Amerika Serikat lakukan itu pasti akan berpengaruh besar gitu. Tapi sebenarnya kita bisa tarik juga sebelum kejadian konflik Israel Palestina yang barusan ini, serangan Hamas atau kayak disebutnya Badai Al-Aqsa, operasi Badai Ya. Al-Aqsa ini, itu kalau kita tarik sebenarnya ada di kawasan itu sendiri, di kawasan Timur Tengah itu sebenarnya eskalasinya lagi turun, Mbak. Jadi Hmm. ada upaya normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel, dan itu tuh sebenarnya yang diprakarsai oleh bukan diprakarsai ya, lebih dimediasi oleh Tiongkok. Nah, ini mungkin bisa jadi kita mengasumsikan bahwa Amerika tuh nggak suka gitu dengan Hmm. keterlibatan Tiongkok di kawasan. Nah, makanya ini dengan adanya tadi operasi Badai Al-Aqsa itu bisa jadi justifikasi bagi Amerika Serikat untuk all out mendukung Israel gitu, misalnya kayak Hmm. tadi kan memberikan, dia siap gitu memberikan bantuan berupa persenjataan dan yang lain-lain gitu. Makanya di sini kita harus coba menarik lebih helikopter view gitu ya. Jadi kenapa terjadi bisa dibilang kenapa Amerika Serikat ikut turut membantu gitu. Nah, itu bisa dilihat juga dari dinamika di kawasannya sendiri, terus juga bagaimana relasi Amerika Serikat dengan negara superpower lainnya yaitu Tiongkok gitu. Nah, mungkin Hmm. di sini juga ada persaingan kekuatan superpower itu tadi untuk bagaimana mereka pengaruh di kawasan Timur Tengah itu, Mbak, begitu. Antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok ya, Mbak Rina ya, yang kemudian sama-sama punya power yang besar. Dari catatan pemberitaan ini, Mbak Rina, selain Amerika Serikat, ini juga Amerika Serikat membawa mini NATO lah, kalau bisa saya katakan. Ada beberapa negara Amerika Serikat, kemudian Jerman, Prancis, Italia, dan juga Inggris, yang juga sama-sama menyatakan dukungan untuk siap membantu Israel begitu dalam konflik yang saat ini sedang terjadi. Bantuan-bantuan dari negara-negara ini seperti apa, Mbak Rina? Ya, mungkin untuk dari pernyataan mendukung aja itu udah Mm-mm. cukup bold ya, cukup kalau misalnya di dunia hubungan internasional seperti itu kan kita menentukan posisi negara aja untuk memberikan pernyataan yang eksplisit, itu aja sudah menjadi langkah yang sangat sangat signifikan gitu kan. Belum bahkan baru bilang kayak kami siap membantu, Ya. itu pun sudah dibilang memihak gitu kan. Jadi makanya untuk itu kita perlu juga memperhatikan konflik secara global juga. Sementara ini kan kita dari sejak 2 tahun yang lalu ya kita juga sudah tahu ada konflik Ukraina dan Rusia. ya, nah di situ kita juga bisa lihat di situ masih bersih tegang. Sementara kan negara-negara Eropa ini kan juga bersedia membantu Ukraina gitu kan. Jadi Hmm. kita juga perlu lihat bagaimana nanti mereka membagi kemampuannya itu, bantuannya itu seberapa besar mereka akan membantu Israel gitu dalam konteks ini ya, karena mereka kan juga mengirimkan bantuan ke Ukraina juga. Kalau bisa dilihat kapabilitas mereka pun nggak bisa juga dong membantu dua-duanya secara all out terus kemudian Betul. menjaga negaranya. Jadi ini kita yang akan dinamis ke depannya tuh melihat seperti itu. Jadi apakah mereka kemudian ini jadi teater baru, apa namanya, persaingan dan apa namanya, hotspot konflik baru gitu, dan Mm-mm. mungkin mengalihkan fokusnya ke sini, itu bisa jadi ke depannya kita masih harus wait and see gitu ya untuk lihat ke Mm. depan. Mungkin ya mereka sekedar itu tadi hanya pernyataan-pernyataan, tapi pada akhirnya saat beneran mau mengirimkan bantuan atau apa itu juga nggak se all out itu gitu. Jadi ini bisa dilihat antara dia memberikan pernyataan dengan nanti realisasinya ini mungkin bisa jadi berbeda. Tapi untuk memberikan pernyataan itu sendiri itu udah sebagai bold move gitu ya, bisa dibilang Mm. seperti Sementara kalau kita lihat juga Hamas mendapatkan dukungan. Ini kontra Amerika Serikat lah, ada Rusia, kemudian Korea Utara, Turki, sampai Iran juga kan sudah menyatakan dukungan pada Hamas gitu terkait serangan yang dilancarkan Hamas pada Israel ini sendiri. Ini berdampak besar juga tidak sih Mbak dalam ya konflik Rusia Ukraina yang saat ini berjalan pun juga dengan sektor politis dengan ini kan kayak crash gitu kan antara beberapa negara-negara ini. Itu seperti apa Mbak Rina? Nah, betul, ini menarik banget ya, Mbak. Tadi kalau kita tarik, kita sebenarnya nggak bisa menarik, apa, nggak bisa ngelihat cuman konflik Israel Palestinanya itu Mhm. tadi. Kita kalau harus melihat secara global. Jadi di sini kan memang ada persaingan antar negara adidaya itu dulu kan. Jadi yang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, terus juga dengan Rusia gitu kan. Jadi sekarang tuh kita bisa lihatnya kayak ini, Mbak. Istilahnya the enemy of my enemy is my friend gitu kan. Bisa Mhm. jadi gitu. Jadi kita lihat nih nanti percaturannya gimana. Jadi misalnya di sini, dalam konteks ini Amerika Serikat kan sudah
membackup lah ya bahasanya, membackup Israel gitu ya. Udah pasti dong musuhnya Amerika pasti biasanya akan cenderung oke, siapa nih di sisi lain musuhnya. Jadi akan kemungkinan besar misalnya Hamas ini pasti akan mendapatkan dukungan dari Rusia, dan bahkan Hmm. mungkin sebenarnya kalau bisa dilihat eh, kita nih lagi menunggu-nunggu respon Tiongkok itu tadi ya, karena Hmm. kan awalnya Tiongkok yang menjadi mediator, dia berperan penting untuk mencoba menormalisasikan hubungan antara Arab dan Israel, yang Ya. mana berarti kan stabilitas kawasan gitu. Dan sekarang di sini tiba-tiba bergejolak kawasannya gitu. Nah, terus orang juga pengen tahu sebenarnya posisi Tiongkok nih di mana? Apakah dia akan membantu Hamas atau seperti apa? Atau dia mungkin menjadi mediator juga di sini untuk apa namanya agen damai gitu bisa dibilang. Nah, Hmm. kemarin ini belum ada pernyataan resmi gitu dari misalnya Xi Jinping sebagai presiden gitu kan. Jadi makanya kita masih melihat ini sebenarnya posisinya seperti apa, siapa mendukung siapanya, ini kan Hmm. masih cukup banyak yang dipertanyakan gitu ya, masih Hmm. belum ada semuanya gitu yang secara eksplisit mendukung seperti itu. Hmm. Yang paling mungkin dilakukan oleh Tiongkok atau respon dari Tiongkok dalam konflik ini, kalau dari kacamata Mbak Rina, arahnya akan kemana, Mbak? Kalau menurut saya sih melihatnya ya kayaknya Tiongkok mungkin tidak akan melakukan bold move gitu dengan bilang Mhm. oke saya mendukung Hamas, saya akan memberikan supply pasokan senjata dan segala macamnya, itu mungkin akan jadi ekstrim banget gitu ya untuk Mhm. Tiongkok mendukung gitu. Mungkin dia akan mengambil jalur yang lebih netral gitu. Mungkin ya masih eh, apakah menunda-nunda pernyataannya seperti itu. Tapi balik lagi karena kan Tiongkok ini sebenarnya dia memang kalau di berbagai konflik-konflik ini kan cenderung tidak mau yang kayak Amerika ya. Kalau Amerika kan Mhm. jelas saya mendukung atau saya mendukung siapa gitu, saya akan mengirimkan bantuan dan segala macamnya. Cuman Tiongkok ini mungkin akan menjaga supaya tidak jadi tidak jadi backlash gitu ke dia gitu Mhm. kan, nggak kembali ke dia juga gitu. Jadi mungkin memang masih ada kalkulasi yang harus dilakukan oleh Tiongkok. Tapi kalau untuk misalnya di sisi normalisasi hubungan Arab Israel dan tadi di gejolak di kawasan ya itu udah pasti kayaknya mungkin tadinya udah turun tensinya sekarang ya pasti akan naik lagi gitu. Untuk itu jadi kita memang harus melihat dulu Tiongkok akan seperti apa. Mhm. Mhm. Eh, Kemungkinan besar akan tidak menyatakan dukungan atau mungkin netral begitu ya, Mbak Rina ya. Namun kalau kita melihat apabila memang nanti Tiongkok ini menyatakan dukungan pada salah satu pihak lah, ibaratnya seperti itu. Artinya apakah ini juga akan menimbulkan gejolak yang juga begitu besar dari sisi negara-negara besar yang juga sudah menyatakan dukungan soal konflik ini, Mbak? Ya, mungkin jadinya nanti Israel Palestina ini jadi kayak akan Ukraina dan Rusia ya. Jadi maksudnya memang Israel dan Palestina sudah lama sekali bersitegang gitu ya, ada konflik di sana itu sudah lama. Tapi kemudian untuk menjadi hotspot atau misalnya highlight dari pertarungan global gitu, untuk kemudian akhirnya negara-negara besar lainnya mengalihkan fokusnya ke Israel dan Mhm. Palestina, itu mungkin akan ya maksudnya akan menjadi risiko yang kita harus pantau juga gitu ya Mbak, karena kan ini untuk Rusia Ukraina aja udah cukup menyita tenaga, menyita perhatian Betul. tuh. Apalagi di sini ada di dua titik gitu, dan saya rasa kalau misalnya untuk dari negara-negara adidaya pun sebenarnya sebisa mungkin menghindari itu gitu, karena kan Mhm. nanti akan mereka harus tenaga yang dikeluarkan ekstra juga kan Mbak. Jadi ya mungkin kita lihat aja, tidak tidak apa ya, tidak, kita tidak bisa bilang itu nggak bakal mungkin ke sana gitu. Itu sangat mungkin kejadian gitu, namanya juga apa namanya antar negara di ini pasti punya kepentingan gitu, dan Mhm. misalnya dibilang ini nggak akan bereskalasi juga nggak bisa kita bilang itu gitu. Jadi memang ini benar-benar sangat rawan sekali gitu untuk ke depannya, seperti itu sih Mbak. Masih bisa berkemungkinan untuk kemudian bisa berjalan seperti perang Rusia Ukraina yang sampai saat ini juga masih masih berjalan dan belum tahu ini bagaimana titiknya begitu ya, Mbak Rina. Setelah ini saya akan masuk bagaimana sikap dari Indonesia, Mbak Rina. Tapi sebelumnya mungkin banyak publik juga yang masih bingung. Ya mereka tahu kalau konflik di Palestina dan juga Israel ini memang sudah berjalan begitu lama begitu. Tapi tanda tanyanya adalah apa sih sebenarnya yang dikejar, apa sih yang diinginkan begitu kan dari Israel yang kemudian melakukan serangan bertubi-tubi pada Palestina. Sorotan publik juga seakan datang ke Palestina nanti menurun intensitasnya kembali datang ketika ada serangan dan sebagainya. Kalau dari Mbak Rina sendiri melihat konflik Palestina dan Israel yang sudah berkepanjangan ini sebenarnya yang diinginkan itu apa sih Mbak? Tujuannya apa? Sebenarnya ini kompleks banget ya Mbak. Kalau Mm. misalnya mau dijelasin mungkin akan seharian gitu Oh. ya. Panjang banget dari awal
mereka pada dasarnya ini sih kalau misalnya singkatnya sih mungkin permasalahan teritorial ya Mbak, karena kan Mm-mm. yang mereka berdua nih sama-sama mengklaim di teritori tersebut adalah milik mereka gitu. Sementara Mm. kan secara sejarahnya ya kita bisa dilihat nanti misalnya ada yang memihak ke Israel ya akan merasa bahwa oh ya ini kan harusnya tanah Israel gitu, tanah Yahudi. Tapi kalau misalnya Palestina ya mereka kan bermukim di situ gitu. Ini Mm. secara legit punya Palestina gitu misalnya. Nah, maka dari itu sebenarnya ya itu tadi mereka memperebutkan wilayah itu dan tidak ada satupun yang mau mengalah. Makanya ini Mm. sangat kompleks gitu. Pada akhirnya eh, kadang melupakan hal itu dan akhirnya orang hanya melihat bahwa ya Israel maunya menyerang Palestina aja. Terus Mm. kemudian bawa-bawa dan gitu pula sebaliknya ya Palestina juga kayak kemarin Hamas kan menyerang Israel dan akhirnya membawa-bawa faktor agama gitu. Nantinya Islam versus Yahudi. Padahal kan sebenarnya kalau untuk melihat konflik secara kenegaraannya kan itu tadi ya karena permasalahan teritorial itu dan akhirnya merembet kemana-mana gitu Mm. dan mungkin yang nggak bisa dijustifikasi juga itu tadi karena mungkin kalau misalnya salah satu cara untuk dalam tanda kutip memenangkan ke apa ya kepentingannya mereka masing-masing itu adalah melalui serangan militer gitu misalnya Mm. melalui serangan. Nah, serangan ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari hukum peperangan kan juga harusnya ya kombatan sama kombatan gitu. Kalau Mm. misalnya tentara sama tentara, nah yang salah di sini adalah seringkali pihak Israel itu menyerang di daerah pemukiman gitu. Misalnya kan Mm. kan orang-orang sipil kayak yang memang dia nggak punya senjata, tidak dipersenjatai, itu kena juga. Dan sebaliknya serangan Hamas kemarin pun juga banyak yang menyerang tempat-tempat sipil gitu. Kayak Ya. bahkan kalau kita dengar kan ada konser yang ikut kena. Mm. Gitu kan. Nah itu yang sebenarnya tidak di apa ya tidak dibenarkan dalam serangan atau dalam konflik keduanya ini gitu. Masalah teritorial yang kemudian berkepanjangan, namun dampaknya juga justru merugikan karena warga sipil yang menjadi korbannya ya, Mbak Rina ya. Oke, Mbak Rina, Indonesia juga sudah bersikap. Indonesia menyatakan untuk netral dan mendesak adanya penghentian perang begitu kan. Indonesia sebenarnya punya andil yang besar juga tidak sih Mbak dalam mengambil atau menjadi salah satu juru damai lah untuk menyelesaikan konflik ini. Iya, jadi sebenarnya kemarin kan juga sudah ada pernyataan gitu ya bahwa kita Hmm. mengecam kekerasan dalam ini operasi Badai Al-Aqsa ini, terus juga kita mengecam serangan skala besar militer dan sebagainya. Terus juga kita harus terus ya menyerukan bagaimana kita harus menghentikan kekerasan gitu atau setidak-tidaknya gencatan senjata gitu untuk menghentikan serangan militer dan kekerasan yang terjadi. Terus juga sebenarnya kita penting untuk mendesak ini yang namanya pembentukan koridor kemanusiaan. Jadi Hmm. kita maksudnya jangan melihat menyorot militernya juga, tapi kita kan harus melihat kita juga punya rumah sakit di sana seperti itu kan. Terus juga dengan adanya pemutusan jalur-jalur air, terus listrik di Gaza ini, kita harus mendesak bagaimana untuk memprioritaskan pembentukan koridor kemanusiaan itu dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan gitu Hmm. ya. Juga sebenarnya Indonesia ini posisinya strategis gitu. Kita bisa menyuarakan di PBB, terus Hmm. kemudian juga ada di organisasi regional lainnya, misalnya seperti Organisasi Kerjasama Islam atau OKI gitu kan, itu atau Liga Arab gitu, supaya misalnya inisiatif-inisiatif diplomatik untuk menghentikan perang itu sendiri dan menghentikan kekerasan, karena kan sekarang Israelnya juga sudah menyatakan perang ya, full Hmm. scale. Gitu. Nah, itu harus kita harus mendorong supaya langkah-langkah diplomatis juga dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional tersebut. Nah, kemudian mungkin kita juga ini ya beberapa langkah kayak yang bisa kita lakukan di dalam negeri itu misalnya kayak salah satunya supaya ini nggak bereskalasi dan tidak Hmm. terjadi gitu. Kita juga harus kembali menekankan nih bagaimana dukungan Indonesia terkait kemerdekaan Palestina karena dari dulu kan kita juga sudah mengadvokasikan bagaimana kita mendukung sekali kemerdekaan Palestina gitu. Terus Hmm. kemudian ya kita bisa meminta PBB untuk menerima Palestina sebagai anggota PBB karena kan kemarin sempat ada perdebatan gitu apakah Palestina bisa menjadi anggota PBB atau tidak dan ini sulitnya adalah karena mungkin misalnya kayak Amerika Serikat gitu kan punya hak veto ya jadi akan Hmm. lebih berpengaruh bahkan di PBB dibandingkan Indonesia gitu. Terus juga misalnya tadi ada beberapa organisasi lainnya gitu kan seperti OKI tadi itu juga bisa kita meminta sidang khusus gitu untuk melihat kekerasan yang terjadi karena sebelumnya kan juga kita pernah melalui OKI melakukan sesuatu gitu bergerak untuk konflik Israel Palestina ini terus juga kita bisa juga secara khusus misalnya ke Israelnya sendiri itu mendesak Hmm. supaya dia
menghentikan provokasi yang ada gitu kan. Itu juga bisa kita lakukan gitu. Terus juga mungkin untuk negara-negara lain gitu ya, karena kan banyak tadi sudah dibilang juga ada dukungan-dukungan dari negara lain, itu ya bisa dibilang ya coba jangan, ya kita harus menyerukan perdamaian itu. Terus Hmm. juga kita ingat bahwa sebenarnya ada loh resolusi Dewan Keamanan PBB ini yang terkait konflik Palestina-Israel. Jadi kita juga bisa menyerukan kenapa tidak kembali kepada menjalani resolusi tersebut gitu. Seperti itu Mhm. bisa kita Indonesia lakukan. yang kemudian bisa punya nama di PBB juga ya untuk kemudian mendesak negara-negara yang bergabung dalam PBB ini untuk menyelesaikan konflik yang ada di Israel yang saat ini masih terus berlangsung bersama dengan Palestina dan juga Hamas ya, Mbak Rina. Terakhir dari saya Mbak Rina, kalau dari kacamata Mbak Rina sendiri dengan bergabungnya banyak negara untuk memberikan dukungan dan lain sebagainya yang bisa memicu perang ini justru jauh lebih besar begitu kan. Sebenarnya langkah penyelesaian yang berkemungkinan bisa diambil untuk kemudian meredam konflik ini minimal tidak terjadi serang-serangan lah begitu ya. Itu kan yang saat ini paling urgent untuk dilakukan. Itu seperti seperti apa, Mbak? Iya, sebenarnya balik tadi ya, Mbak. Yang kita bisa lakukan itu karena ini kan kebetulan konflik Palestina Israel ini kan memang sudah berkepanjangan, sudah dari Hmm. lama. Mungkin berbeda dengan Rusia Ukraina yang memang tiba-tiba diserang dan kemudian jadi peperangan gitu. Nah, kalau misalnya di Palestina dan Israel ini sebenarnya dari lama sudah ada banyak upaya-upaya untuk menyelesaikannya, seperti tadi ada resolusi Dewan Keamanan PBB gitu yang Hmm. untuk mencegah mereka bereskalasi menjadi beneran peperangan di antara keduanya gitu. Nah, mungkin jalur-jalur inilah yang perlu diingat kembali. Makanya Indonesia itu tadi ya kita bisa berperan dengan mengingatkan kembali negara-negara ini bahwa kita nih seharusnya jangan memihak gitu. Lebih baik kan kita memajukan perdamaian gitu kan. Kalau memang Indonesia apa namanya mau melakukan sesuatu itu kita bisa melakukan di situ gitu untuk perdamaian dunia. Tapi kalau misalnya untuk mencegah peperangan gitu misalnya atau mencegah negara lain untuk tidak mengirimkan bantuan itu rasanya sulit juga ya kalau misalnya kayak Hmm. gitu karena kan mereka bisa dibilang sama-sama berpengaruh. Jadi maksudnya juga mereka punya kapabilitas yang mumpuni untuk memberikan bantuan tersebut dan Indonesia juga maksudnya untuk negara mencegah negara lain memberikan Hmm. bantuan itu rasanya tidak cukup kadang tidak masuk akal juga karena kan negara ini kan saling berdaulat ya mereka bisa menentukan apa yang mereka mau lakukan gitu. Nah, Hmm. kalau misalnya dibandingkan kita berfokus ke aspek itunya ya mungkin kalau misalnya memang mau menyerukan perdamaian seperti itu ya kita bisa melakukan lewat jalur organisasi internasional tadi seperti Ya. itu. Mhm. Jalur-jalur organisasi internasional untuk kemudian bisa mendesak adanya perdamaian dalam konflik yang begitu panjang ya, Mbak Rina. Namun saat ini kembali terjadi setelah Hamas melakukan serangan ke Israel. Begitu. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan saya bersama dengan Mbak Rina. Mbak Rina, terima kasih banyak untuk penjelasannya terkait konflik ini. Kita juga artinya sama-sama berharap agar segera ada penyelesaian, tidak ada urusan-urusan berkepanjangan juga ya, yang kemudian berdampaknya adalah ke warga sipil seperti itu. Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus bersama dengan saya Nila Irda. Nantinya juga saya akan membahas seputar konflik ini bersama dengan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda dan juga Mbak Rina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.